yang baik bagi kami semua, terutama di sini adalah Bapak Mario Teguh bersama Ibu. Mudah-mudahan ini merupakan kesempatan yang baik untuk menjelaskan berbagai hal yang simpang siur di masyarakat, baik yang melalui media sosial maupun media mainstream. Semuanya simpang siur karena ada saudara-saudara kita yang rupanya mengarang cerita. Kalau bahasa jurnalis itu menatap langit, sambil meratap, sambil menyanyi, sambil mengarang cerita. Nah, akhirnya cerita ratapan dan nyanyian itu membuat hal yang kurang positif di masyarakat kita sendiri. Karena itu di tempat ini kami, khususnya Pak Mario Teguh dan Ibu, ingin mengajak kita untuk bukan menatap langit, tetapi kalau jurnalis itu menatap bumi, melihat fakta. Nah, faktanya akan diceritakan di tempat ini oleh yang bersangkutan, maupun juga nanti akan dibantu oleh Pak Willy sebagai kuasa hukum dari kantor hukum Putra Nusantara. Singkat cerita, karena ini waktu sudah berlarut, langsung saja teman-teman media kami persilakan untuk mengikuti MNC sampingin trans paparan singkat dari sampingin di trans Pak Willy dulu, barangkali kasih pengantar sebentar. Nanti kemudian akan diberikan kesempatan untuk Bapak Teguh maupun Ibu, juga mungkin ada tambahan data yang lain. Kami persilakan Bapak Willy untuk memberikan pengantar singkat. Situ boleh. Terima kasih. Oke, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wirada. Terima kasih kepada rekan-rekan media semua yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, ini khususnya Pak Mario sama Ibu, kita sepakati dulu press release kita pada siang hari ini tidak ada air mata buaya, Pak ya? Ya, Ibu. Oke. Jadi nggak ada drama ya, nggak ada drama. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti yang masif atau banyak beredar di media belakangan ini, baik itu media televisi, mainstream, atau juga kanal-kanal sosial media, di mana adanya pemberitaan yang menurut kami tidak berdasar dan cenderung tendensius kepada khususnya Bapak Mario Teguh. Jadi pada kesempatan kali ini kami menggunakan momen ini sebagai salah satu mungkin untuk membuat terang benderang suatu peristiwa yang terjadi terkait dengan isu-isu yang beredar tadi, balik lagi terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung tendensius pada Bapak Mario Teguh dan Ibu. Mungkin itu pembukaan dari saya. Selanjutnya, dari kronologis cerita awal kisah bagaimana pertemuan antara saudari S ya dan saudara SIP itu nanti akan dijabarkan oleh Bapak Mario Teguh dan Ibu Rina. Terima kasih.
bisa menjawab Pak secara lugas apa sebenarnya, benar nggak apa keadaan yang terjadi belakangan ini yang dituduhkan pada Bapak? Mungkin Bapak bisa memberi jawabannya secara lugas. Silakan Pak. Terima kasih Pak Louis. Sahabat-sahabat saya, baik latinya terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya mohon maaf bahwa seminggu ini Anda harus menikmati kepalsuan, kebohongan, fitnah, drama, low quality drama, palsu sekali, betul-betul memalukan. Apapun yang terjadi ini betul-betul sebuah fitnah, tidak berdasar, pembolak-balikan fakta. Anda sendiri kan bagaimana mereka berubah-ubah, tidak berdasar. Saya mohonkan pada Pak Willy nanti untuk betul-betul dengan tegas mengurus ini sampai kapanpun, taruh di mana dia berada seharusnya. Very low quality dramanya. Nanti rekan-rekan akan tahu kenapa saya diam, mengikhlaskan diri di fitnah. Ya, kesempatan bagi membenci untuk percaya, orang yang baik tidak percaya seperti itu, tetapi untuk juga melindungi, karena kelihatan diduga hal seperti ini. Mudah-mudahan nanti Anda akan dengar bahwa ini bukan yang satu-satunya. Ini sesuatu yang berpola, sehingga mudah-mudahan Pak Willy dan tim akan bisa mencegah terjadinya pencurangan, fitnah seperti ini pada pihak lain yang nanti juga akan dikabarkan oleh Pak Willy. It's solid, nanti breaking news benar-benar. So, lihat bagaimana saya dituju menjadi brand ambassador dari beauty products itu. Kecerdasan seperti apa menunjukkan kepada saya bahwa saya ini brand ambassador dari sebuah produk skincare. So, mohon maaf saya, ya sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku rendah moral seperti ini bisa terjadi. So, sahabat-sahabat saya kaitannya nanti ikuti paparan dari Pak Willy dan Ibu Lina secara detail dan rinci. Mudah-mudahan ini bisa meletakkan yang benar. Terima kasih atas perhatian baik. Baik, terima kasih pengantar dari Pak Ketua. Barangkali memang ini sebuah drama panjang. Nah, ini episode pertama. Episode kedua nanti ceritanya lain lagi, tapi masih dalam satu tema. Silakan Ibu Lina untuk menyambung ini karena core-nya atau role-nya sebenarnya ada di sana. Kami persilakan. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Sabtu-Sabtu harusnya bersama keluarga. Terpaksa hadir di sini untuk mendengarkan kenyataan yang sebenarnya. Saya hanya akan klarifikasi dan menceritakan ini sekali dan tidak akan berubah-ubah. Kita mulai dari pertemuan pertama di airport tahun 2018. Pada saat itu kami sedang menjemput putra putri dari luar negeri. Tiba-tiba ada 2 orang minta berfoto. Ya namanya fans, saya tidak ingat begitu banyak fans yang minta foto. Itu tahun 2018 sampai tiba-tiba tahun 2021 masuklah foto itu ke dalam WhatsApp saya tanpa saya kenal dari siapa, hanya melihat foto itu. Saya sapa, ini siapa ya Bapak? Karena ada wajah laki-laki di situ, wajah si Bapak itu. Dan kami berdua serta istrinya. Lalu dia bilang, maaf
saya bukan bapak, saya ibu. Kita bertemu di airport 2018. Senang rasanya ada dalam WhatsApp grup yang sama sehingga saya dapat mendapatkan nomor ibu. Oke. Lalu dia katakan lagi bahwa sekarang saya sudah tidak di Jepang tetapi memulai berbisnis skincare. Dia tunjukkan fotonya di WhatsApp itu dan dia bilang ingin bertemu supaya dapat tunjangan. Singkat saya jawab insya Allah, karena kalau setiap WhatsApp saya jawab saya tidak akan ada waktu untuk hal-hal lain. Itu 2021. Sejak itu terus dia WhatsApp saya, apa kabar, ini itu saya jawab singkat sampai dia minta alamat karena ingin kirim-kirim. Jadi yang saya katakan ini semua ada buktinya, saya tidak perlu membuka karena masih ingat. Jadi dia akan kirim-kirim. Beberapa saat kemudian dikirimlah produk-produk bertulisan Jepang, berdesain seperti Jepang. Saya katakan ini produk Jepang. Saya telepon ya, karena orang mengirimkan hadiah. Selainnya saya telepon, terima kasih, gini-gini, ini produk Jepang. Iya Bu, kosmetik, skincare maupun produk souvenir kami asli dari Jepang. Oke, terima kasih. Dan tidak ada pembicaraan lain. Nah, tahun 2022 sekitar bulan April atau Maret atau April, dia bertanya mengenai sebuah proses yang saya tidak ketahui jawabannya. Saya bilang begini, saya tidak tahu, kalau saya tahu nanti saya kasih tahu ibu. Nah, pada bulan Agustus tanggal 13 2022, saya bilang, ibu boleh saya izin telepon, saya sudah dapatkan jawaban yang ibu tanyakan. Saya bilang begini, untuk proses itu saya tidak mengerti detail, tapi ibu bisa berbicara dengan Pak Rahmat, yang mereka sebut Pak R. Nah, Pak Rahmat, oh dia menolak, jangan Bu, saya tidak paham, bolehkah suami saya, tapi mintanya kalau bisa bertemu, karena kalau dijelaskan per telepon mungkin suami saya tidak mengerti. Karena memang hari itu hari libur dan dia bilang akan ke Jakarta, saya bilang silakan kalau mau datang. Silakan kalau mau datang, Pak Rahmat juga akan ada sehingga bisa menjelaskan. Singkat cerita dia datang setelah maghrib menjelang Isya. Sekitar jam 7.30 saya kenalkan dengan Pak Rahmat. Kalau waktu itu hadir langsung Pak Mario seperti kata-katanya, Pak Mario dengan saya tidak pernah terpisah. Jadi kalau saya ada pasti Pak Mario ada. Bukan serta-merta Pak Mario ingin menemui mereka. Jadi hadir. Lucunya yang ditanyakan singkat sekali ke Pak Rahmat, tetapi lebih bercerita mengenai skincare, mengenai produk-produk yang sedang dalam bisnisnya. Dan berkali-kali dia nyatakan itu dari Jepang. Oke. Karena itu sudah larut malam, mall sudah tutup, dia minta izin bertemu lagi keesokan hari tanggal 14, kita tolak. Tidak ada waktu, saya lalu gimana Bu, bisa nggak? Kapan deh? Mereka dari Kerawang ya, ingat ya, ini dari Kerawang 2 jam, bisa 3 jam ke Jakarta Selatan. Pak Rahmat akhirnya bilang, Bu kita ada rapat tanggal 15 pagi. Ya udah, kalau boleh jam 10 saya ketemu, saya bawain produk-produk saya. Dia bawa lah, dan dia datang lagi ya, ini bukan saya nyamperin, apa dia datang lagi. Habis ketemu dari Kerawang, pulang, besokannya minta, saya tolak, lusanya datang lagi. Ada selain Pak Rahmat ada tim kita, karena memang kita rapat, ada beberapa orang di situ. Karena ruangan lantai 1 dipakai kami untuk rapat, teman-teman ada di lantai 25. Nah di rapat itulah dia cerita mengenai produk begini, dia tunjukkan produknya, dia berikan ke saya. Oke, saya bilang dia ingin mendapatkan konsultasi atau kerjasama atau apapun yang bisa dilakukan, karena sesuai di WhatsApp grup yang dia ada bersama saya itu dulu pernah mendapat layanan dari kami dan di grup itu sangat happy dengan hasilnya. Jadi bisa nggak Bu, kami juga begitu. Saya bilang mohon maaf Pak Mario sudah pensiun. Pak Mario juga mengatakan itu, Bapak sudah pensiun. Dia tetap mendesak. Bagaimana kalau tetap ya mungkin Ibu lah yang bantu sambil Bapak bantu di belakang. Oke, nanti kita bicarakan lah. Tanggal 15 ya. Belum pulang, belum jauh, saya masih rapat.
Di WhatsApp lagi saya, Ibu, saya boleh ketemu sekali lagi. Sama Ibu aja deh, nggak usah Bapak, nggak apa-apa. Saya bilang, mohon maaf, saya besok ada di Bandung, karena itu menjelang 17 Agustus ya, liburan. Saya ada di Bandung sampai dengan tanggal 19. Gak apa-apa Bu, kami ke Bandung. Oke, pilih Kamis atau Sabtu. Dia pilih Kamis, dan dia singkat cerita dia datang ke Bandung pada tanggal 18 Agustus. Dia, ya kalau mau dibilang dia memohon, dan ya udah saya bilang begini, tidak dengan Pak Mario ya, tidak dengan Pak Mario, dan bukan konsultasi full. Kami hanya meminta pendampingan. Oleh sebabnya di kontrak, di MOU yang ditandatangani bersama itu tugasnya pendampingan, bukan brand ambassador, bukan penjualan, pendampingan. Pendampingan apa? Branding seperti logo, desain produk, dan di situ dia minta juga ada desain rumah cantik. Nah, jadi pendampingan itu ada 3 poin. 1, logo, brand, produk. Kedua itu adalah posting di sosial media. Pendampingan untuk pengenalan produk-produk mereka ke masyarakat, itu posting di sosial media. Ketiga adalah network offline, yang itu adalah pembuatan web. Jadi kita mendampingi pembuatan web, kita tidak buatkan. Nah, dia bertanya berapa fee, karena ini tidak wajar, dalam artian tidak ada Pak Mario di situ. Saya bilang gini, saya kasih Anda form kosong, isi sendiri, ya. Tanggal 19 Agustus saya kasih form itu, nilai yang mereka tawarkan, bagaimana cara pembayarannya, kontraknya berapa lama, mulai kapan kontraknya. Saya kirim tanggal 19, dikembalikan tanggal 19, diisi nilai-nilainya untuk 5 tahun, mulai dari, ini penting karena kata-katanya adalah di sana Pak bilang, saya mulai curiga begitu kok 18 padahal tanda tangannya 30. Dia mengisi 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2027, padahal itu tanggal 19. Saya tanya mengapa, istrinya bilang itu hari jadi K grup, ada WhatsAppnya juga. Oke, saya buatkan draftnya sesuai dengan arahan dia, kirim. Draft dia terima tanggal 20, tanggal 21 dia bilang akan mempelajari. Ya sudah, kita tidak pernah hubungi, telepon atau apa. Tanggal 23 dia bilang akan pelajari lagi. Setelah selesai dipelajari, saya bilang oke, saya taruh dalam perjanjian ya, silahkan kapan mau ditandatangani kalau memang sudah dibaca. Dia memberikan waktu tanggal 30, kami akan merapat tanda tangan di situ. Tidak ada brand ambassador, tidak ada penjualan, pendampingan 3 poin tadi. Nah, di kontrak itu harusnya kami dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, tetapi itu pun tidak, pembayarannya molor. Jadi kalau bilang kita yang selalu minta pembayaran di awal, tidak benar. Jadi seluruh